Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 17 November 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP kembali menjadi polemik kali ini terkait dengan pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan penguasa umum. Komisi 3 DPR mempersoalkannya dan meminta pasal tersebut diganti menjadi pasal fitnah. Penghinaan terhadap lembaga negara dan penguasa umum tercantum dalam pasal 347 draft RKUHP. Pasal 347 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Apakah pasal-pasal RKUHP akan membungkam kritik rakyat dan juga apakah RKUHP pasal penghinaan pejabat dan lembaga publik tidak relevan? Dan juga pertanyaannya, apakah RKUHP harus ditolak dan juga apa solusinya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung Rocky. Alhamdulillah. Bung Rocky, terkait dengan hal ini banyak pihak mengkritik rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang naskahnya terbaru telah diselesaikan pemerintah kepada DPR RI pada Rabu kemarin 9 November 2022. Nah ini Bung Rocky, termasuk sorotan dalam RKUHP pasal 349 ayat 1. Pertanyaannya, apakah pasal-pasal RKUHP berpotensi membungkam kritik rakyat? Ini Bung Rocky. Iya, kalau saya lihat bukan hanya bisa membungkam, tapi bisa menakuti rakyat yang ingin bicara. Jadi bukan sekedar yang sudah bicara jadi diam, yang ingin bicara pun bisa jadi tidak ingin bicara. Karena kan klaster masyarakat kita itu ada beberapa lapis ya. Ada yang memang pada dasarnya dia ingin cari aman sehingga diam. Ada yang pada dasarnya memang dia malas mengomentari sehingga tidak mengomentari sama sekali. Ada yang memang aktivis yang memang kritik, suka memberi kritik. Tetapi begitu pasal ini diterapkan, tentu dia akan berhitung juga. Ada aktivis yang takut sehingga dia menurun. Ada yang setengah berani, dia mulai mengurangi pernyataannya. Ada yang berani ini paling nanti akan ditangkap, ditahan, selesai. Jadi kalau dia udah ditangkap, ditahan, nggak bisa ngomong lagi gitu. Jadi ini berpotensi besar bisa membungkam kritik publik kepada penguasa, dan ini sangat berbahaya. Jadi kalau kita biarkan nanti spiritnya masyarakat justru tidak bisa memberikan koreksi, memberikan kritik, memberikan nasihat. Padahal ini penting bagi sebuah pemerintahan, menjadi alarm bagi pemerintahan supaya ada sesuatu yang kurang pas itu, kira-kira begitu. Nah kalau ini dibungkam, maka nanti yang muncul adalah pemerintahan yang otoriter, yang cenderung melakukan abuse of power, yaitu nggak tahu dia salah atau benar, akhirnya makin zalim. Begitu Bung Fauzi. Baik menyikapi pernyataan dari Bung Rocky tadi, Bung Rocky, sebenarnya apakah adanya pasal-pasal seperti ini, penghinaan pejabat dan lembaga publik, membuat masyarakat ini jadi tidak boleh bersuara atas tingkah laku anggota DPR nih, Bung Rocky, dan tidak tidak mengindahkan aspirasi rakyat? Dan juga apa bahayanya bila suara kritis rakyat ini dibungkam, Bung Rocky? Iya, tentu sangat berbahaya. Karena kalau aktivisnya dibungkam, maka kezaliman semakin merajalela. Kalau kezaliman itu yang melakukan itu rakyat biasa, tentu mudah untuk dihentikan karena cukup ditangani oleh aparat. Nah, kalau yang melakukan kezaliman itu justru para pejabat, bahkan orang yang punya kewenangan besar, para pejabat, baik di situ kan kalau di pasal itu disebutkan ada pasal yang 349, ada yang menyebutkan pasal 351, ada yang menyebutkan pasal 353 itu. Nah itu kan disebutkan penjelasannya yang dimaksud dengan pemerintahan
pejabat pemerintahan umum atau pejabat pemegang kekuasaan umum itu kan diantaranya adalah kepolisian, jaksa, DPR, termasuk DPRD, dan juga pemerintahan daerah. Nah, kalau mereka ini tidak diberikan kritik, tidak diberikan ruang untuk diberikan koreksi, maka yang terjadi adalah abuse of power. Anda bisa bayangkan ya, betapa berbahayanya. Sampai hari ini masih tidak ada pasal tersebut saja sudah muncul di kepolisian kasus Sambo. Itu padahal sudah pasal itu belum berlaku. Nanti kalau pasal itu berlaku, orang nggak berani bicara tentang apa yang terjadi, tingkah laku dan tindakan para oknum-oknum pejabat yang melampaui kewenangannya, bahkan mungkin terlalu zalim di depan masyarakatnya, barang zalim di depan rakyatnya atau zalim kepada rakyat. Nah, kalau ini dibiarkan, Anda bisa bayangkan kasus Sambo yang pasal ini belum berlaku aja bisa muncul. Nah, kalau diberlaku, muncul Sambo-Sambo yang lain yang bisa lebih jahat dan lebih sadis lagi di depan publik, gitu. Kira-kira begitu. Nah, kasus korupsi di DPR, hampir sebagian besar tuh anggota DPR melakukan abuse of power, mengingkari janjinya. Nah, kalau ini dibiarkan, pasal ini muncul, kemudian masyarakat tidak bisa berbicara, tidak kritik, maka semakin luas lagi para anggota DPR mengingkari janjinya, termasuk ya para pejabat politik lainnya, termasuk dalam ini ya, DPR, termasuk menteri, termasuk presiden yang mungkin janji-janji politiknya tidak ditepati, masyarakat tidak bisa mengkritik, tidak bisa menagih gitu. Nanti kalau menagih dianggap wah ini menghina, menagih nanti dianggap melakukan penistaan atau melakukan bahasanya tadi penghinaan ataupun kategorinya melecehkan lembaga negara atau pejabat negara. Kalau udah seperti itu, kita bisa melihat bahwa tanpa ada pasal tersebut saja sudah terjadi berbagai tindakan abuse of power. Bukankah ada menteri kita di era pemerintahan Jokowi ada 2 menteri yang ditangkap karena korupsi oleh KPK. Ada Menteri Juliari Peter Batubara dari PDIP dan dia Menteri Sosial. Ada juga Menteri Kelautan dari Gerindra dan seterusnya, kader Gerindra. Nah, kalau kita dibiarkan mungkin banyak lagi menteri yang sesuka-sukanya aja melakukan tindakan, melakukan korupsi dan mungkin tidak bisa terkontrol. Sementara pihak aparat juga kepolisian, jaksa juga mungkin semakin muncul kasus-kasus jaksa Pinangki, kasus Sambo dan seterusnya akan muncul lebih jauh lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan dan sangat berbahaya. Kalau pasal ini saja belum dilakukan, peristiwa dan kejadian di tubuh aparat kepolisian, di tubuh aparat kejaksaan, di DPR, di lembaga presiden, di kementerian sudah seperti sekarang ini, bagaimana kalau pasal ini muncul? Pasti lebih sedikit lagi rakyat yang berani bicara dan kekuasaan mereka juga semakin leluasa melakukan kekuasaan tanpa ada kontrol, itu semakin banyak terjadi abuse of power, mungkin korupsi juga makin menggurita, mungkin kasus-kasus seperti jaksa Pinangki, maupun kasus kepolisian di Sambo dan kawan-kawan, itu akan lebih masif lagi. Dan apa jadinya negara ini kalau banyak oknum aparat yang melakukan tindakan seperti itu? Tentu akan terjadi kezaliman yang semakin luas. Nah, ini saya pikir perlu antisipasi dengan baik ya, tindakan-tindakan seperti itu ya, dengan kritik dari publik yang jangan dibungkam. Begitu Mas Fauji. Baik, Bung Rocky, sebenarnya apakah RKUHP pasal penghinaan pejabat dan lembaga publik ini tidak relevan dengan keadaan yang ada atau dengan sebenarnya dengan polemik yang ada saat ini? Iya, saya pikir memang gini ya, kenapa disebut relevan dan tidak relevan. Sebenarnya pasal ini sebenarnya tidak diperlukan. Ini kan spiritnya atau semangatnya semangat penjajahan. Sementara para penjajah Belanda yang meninggalkan undang-undang ini saja sudah tidak menggunakan spirit seperti ini. Nah, ini kan KUHP yang direvisi ya. KUHP kita ini kan KUHP warisan Belanda. Spirit undang-undang di dalam itu sebenarnya memang banyak spiritnya, spirit penjajahan, melindungi pemerintah penjajah dan seterusnya. Nah, dulu pasal penghinaan kepada kepala negara, presiden, seterusnya itu kan sudah dihapus ya, di drop pasal 278. Kenapa justru muncul pasal ini lagi, levelnya lebih rendah lagi? Ini tentu sangat tidak diperlukan, karena begini, kalau pemerintahan itu baik,
terjadi good governance, pelayanan kepada rakyat baik, tidak perlu ditakuti rakyat akan menghina. Karena kalau pemerintahnya baik, pelayanannya baik, yang muncul dari rakyat itu bukan hinaan, tapi pujian. Nah, ini yang tidak disadari betul oleh pemerintah sekarang ini. Pemerintahan dari Pak Jokowi ini, kalau kita lihat mengeluarkan pasal-pasal seperti ini menunjukkan bahwa pemerintahan sedang tidak baik-baik saja. Kalau pemerintahnya baik-baik saja, tentu pelayanannya akan baik, tentu bersih, tidak ada korup. Nah, tentu kalau seperti itu, rakyat yang keluar dari lisan rakyat atau mulut rakyat tentu akan yang baik-baik saja juga, tidak ada hinaan. Yang keluar pasti pujian. Itu udah fitrahnya begitu. Jadi kalau Mas Fauji ini melakukan kebaikan-kebaikan, suka berderma, suka melayani orang, tentu respon dari orang-orang yang dilayani itu akan baik. Gitu. Suka berderma, memberi santunan, suka memberikan hadiah dan seterusnya. Tentu yang menerima itu akan memberi pujian, bukan sebaliknya memberikan hinaan. Nah, ini menurut saya filosofi pemerintahan yang sangat keliru dalam konteks pelayanan pemerintahan yang baik. Jadi kalau menurut saya, kenapa muncul pasal-pasal seperti ini? Ini cenderung pemerintahan ingin menjadi lebih otoriter. Sebelumnya pemerintahan ini tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dan cenderung tidak relevan dan dengan tugas dan fungsi. Jadi bukannya tidak relevan dengan kondisi kekinian, dengan konstitusi saja sudah tidak relevan. Jadi kalau kita lihat tugas negara itu kan kewajibannya dalam pembukaan konstitusi itu disebutkan melindungi segenap bangsa, kemudian mencerdaskan bangsanya, kemudian mensejahterakannya. Jadi kalau kita lihat dengan spirit ini kan bukan melindungi, tapi ingin memenjarakan, ingin menangkap dan memenjarakan. Bahkan ingin menakut-nakuti, justru tidak mencerdaskan. Kalau mencerdaskan, semestinya yang keluar aturan undang-undang wajib belajar, sarana pendidikan diperbaiki, tingkat pendidikan ditingkatkan, semua wajib belajar sampai mungkin lulus sarjana semua. Programnya harus undang-undangnya ke sana kalau bikin aturan. Nah, kalau rakyatnya cerdas, itu nggak akan khawatir keluar diksi penghinaan itu. Kalau orang rakyatnya cerdas, tingkat peradabannya tinggi, orang cerdas itu peradabannya tinggi, dia akan mengeluarkan di mulutnya keluar kalimat-kalimat yang baik. Nah, ini yang mungkin tidak disadari. Jadi daripada merancang undang-undang atau pasal-pasal terkait dengan penghinaan seperti ini, antisipasi penghinaan, mending mengeluarkan pasal-pasal atau aturan yang terkait bagaimana melayani rakyat dengan baik. Kalau bagaimana melayani rakyat dengan baik, rakyat terlayani dengan baik, yang keluar dari rakyat itu pujian, bukan hinaan. Jadi ini cara pandang sudut pemerintahan yang sangat keliru menurut saya. Jadi tentu sangat tidak relevan, bahkan dengan konstitusi pun tidak relevan di pembukaan kita. Negara itu bukan menakut-nakuti atau mengancam rakyatnya dengan penjara, tetapi justru mencerdaskannya, kemudian mensejahterakannya, kemudian melindunginya. Saya pikir ini yang harus dikembalikan spiritnya. Lagian undang-undang ini harusnya spiritnya spirit membebaskan rakyat, bukan ingin memenjarakan. Di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya, banyak penjara yang sudah kosong. Karena undang-undangnya sudah diubah, spiritnya menjadi lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, sehingga kalau kita lihat di Belanda itu ada beberapa penjara yang sudah disewakan kepada negara lain karena kosong. Nah, sementara di sini penjara begitu over kapasitas, berdesak-desakan. Nah, ini keluar undang-undang lagi, kalau orang ngomong kepada pejabat publik salah nanti akan ditangkap di penjara lagi, ini kan kacau balau. Yang di dalam aja udah sesak-sesak begitu, keluar undang-undang seperti ini. Semestinya yang keluar undang-undang kalau mau ya harusnya ada pembinaan kepada rakyat supaya semakin cerdas. Atau sebagai negara Islam terbesar di dunia, semakin religius, sebagai negara religius, tentu harusnya didorong kepada masyarakat semakin bertakwa. Kalau masyarakat bertakwa, yang keluar dari mulutnya itu ucapan-ucapan thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, tidak akan keluar hinaan-hinaan itu. Nah, kalau ini yang dilakukan sebenarnya pemerintah sebenarnya cukup membuat program-program supaya masyarakatnya menjadi masyarakat yang bertakwa. Nah, kalau masyarakat bertakwa, maka yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat thayyibah, nasihat-nasihat yang baik, tidak akan keluar hinaan-hinaan. Jadi dua sebenarnya yang dilakukan itu. Melayani masyarakat dengan baik,
memberikan yang terbaik kepada masyarakat, pasti diberikan pujian oleh masyarakat, tidak akan keluar hinaan. Kedua, mendidik masyarakat supaya cerdas dan bertakwa. Kalau dia cerdas, tingkat peradabannya naik, tingkat pendidikannya naik, maka kalimatnya kalimat rasional, sehingga tidak muncul kalimat hinaan. Kalau dia didorong manusia Indonesia jadi bertakwa, maka orang-orang bertakwa itu kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat nasihat, sehingga tidak akan keluar kalimat-kalimat hinaan. Nah, kalau pemerintah mau dipuji, mau dinasihati dengan kalimat yang baik, maka cerdaskanlah rakyat, buat rakyat itu semakin taat kepada ajaran agamanya dan bertakwa, sehingga yang keluar kalimat-kalimat baik. Tidak perlu membuat pasal-pasal yang justru memperbanyak jumlah orang yang akan ditahan maupun dipenjara. Saya pikir ini menurut saya pasal yang sangat tidak relevan dan harus dibatalkan. Baik, Bung Rocky, artinya harus ditolak. Lantas apa solusinya? Ya, kalau menurut saya solusinya sangat jelas ya. Pasal ini di-drop, diganti dengan pasal yang lebih baik. Dan mungkin kalau kita lihat mau solusi yang lebih luas lagi, tentu KUHP kita tentu harus dievaluasi. Ini kan KUHP kita atau kitab hukum undang-undang acara pidana dan seterusnya, KUHP-nya maupun kitab undang-undang hukum pidananya, ini kan semua warisan penjajah Belanda. Penjajahnya sudah pergi, tapi hukumnya masih kita gunakan sampai hari ini. Nah, semangat hukum Belanda itu adalah semangat untuk melakukan pembelaan perlindungan kepada pemerintahan kolonial atau pemerintahan penjajahan, dan itu tidak relevan lagi dengan pemerintahan yang semestinya sekarang melayani rakyatnya. Masa kita ingin dijajah juga kembali oleh bangsa sendiri, kan tidak lucu lah, gitu, kira-kira ya. Nah, itu mungkin harusnya diubah juga. Jadi solusinya ya kita tawarkan, mestinya harus ada perubahan yang lebih komprehensif, terutama dalam sistem hukum kita. Cukuplah kita merdeka sekian lama, masa tidak bisa memilih hukum yang terbaik. Dan tentu diganti dengan sistem hukum yang lebih baik, yang berasal dari zat yang membaik, yaitu dari... Ya, baik. Sepertinya sedang ada gangguan. Oke, sudah kembali lagi, Bung Rocky. Ya, boleh dilanjut, Bung Rocky. Oke. Ya, kalau sekarang ini memang kita harus revisi, bahkan diubah secara total sistem hukum kita yang buruk menjadi lebih baik. Tentu kita ini harus melakukan itu kalau ingin ke depan negeri ini jadi lebih baik. Nah, kita tentu membuat hukum ini jauh lebih baik dari sumber zat yang maha baik, yaitu Allah SWT. Kalau selama ini kitab undang-undang hukum pidana kita misalnya berasal dari penjajah Belanda, juga dibuat oleh manusia dan sumbernya dari manusia, saya pikir ini harus dikoreksi karena belum tentu manusia melakukan kebenaran, kebaikan. Maka kita harus cari review undang-undang yang lebih baik, yang bersumber dari zat yang maha baik, yaitu dari Allah SWT. Jadi saya pikir ini harus ada pemikiran seperti ini untuk ke depan, mencari solusi undang-undang yang lebih baik lagi. Dan tentu tidak cukup undang-undang yang baik, harus juga kita cari aparat yang amanah dan profesional. Jadi undang-undang yang baik tidak mungkin terlaksana oleh aparat yang buruk. Nah, kalau sekarang kan undang-undangnya juga spiritnya masih spirit penjajahan, aparatnya juga justru cenderung bukan ingin melayani, justru ingin memanfaatkan. Nah, ini tidak profesional, bahkan tidak amanah. Nah, itu yang makanya negeri ini sulit keluar dari keterpurukan. Nah, kita lihat dengan negara-negara tetangganya kita kalah. Nah, ini padahal kurang apa, kita kekayaan alam yang begitu luas, daerahnya, kekayaan alam yang begitu banyak, tapi semua tidak bisa dikelola dengan baik. Saya pikir ini perlu ada perubahan yang ke depan. Yang ketiga, kalau kita lihat mereview kepada pelajaran sejarah dari para pemimpin besar, misalnya Khalifah Umar. Khalifah Umar itu tidak anti kritik. Dalam suatu saat dia berpidato kepada rakyatnya, dia mengatakan bahwa saya bukanlah orang yang terbaik di hadapan Anda. Kalau saya salah, siapa yang akan meluruskan saya? Maka ada seorang pemuda yang mengangkat pedangnya dan mengatakan, kalau Anda salah, saya yang akan meluruskan Anda dengan pedangnya. Dan Khalifah Umar justru tidak suruh menangkap orang itu,
tetapi justru mengakui bahwa saya bersyukur bahwa masih ada orang yang ingin meluruskan saya dari kesalahan. Nah, semestinya pemerintah itu seperti itu. Kalau ada rakyatnya yang ingin meluruskan dari kebengkokan atau dari kesalahan, mestinya diapresiasi, bukan malah diancam dengan penjara atau ditangkap. Nah, saya pikir ini betul-betul spiritnya sangat berbeda jauh. Tentu kita perlu belajar banyak dari sejarah para pemimpin dunia yang telah sukses sebelumnya. Jangan belajar dari pemimpin yang telah gagal atau bahkan catatan sejarahnya begitu kelam. Saya pikir mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rocky atas kesempatannya. Alhamdulillah pemirsa, sudah kita selesaikan program Kabar Petang kali ini. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama dan juga di channel yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten program Kabar Petang. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Zanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.